pengganti ini nih Prof. Dia sebenarnya di SPPG itu job desk-nya apa sih Prof? Jadi saya baru pulang dari Polres. Saya bertanya langsung ke di sana dan di SPPG Kalibaru itu ada 2 sopir, yaitu Rahmat dan satu lagi. Rahmat dan siapa lagi satu sopirnya itu? Rahmat dan Titon. Nah, yang tidak masuk itu Titon. Ya. Dan kemudian jam 3 Pak Rahmat baru menginformasikan supir yang bawa itu agar menggantikan yang tidak masuk karena sakit. Tapi dari keterangan sopir tadi kelihatannya kurang tidur, ya kurang tidur karena tidurnya jam 4, bangun setengah 6. Jadi ada kemungkinan memang kurang fit ya. Dan yang bersangkutan sudah 6 kali menjadi sopir pengganti, dan untuk minggu ini yang kedua. Tapi menurut keterangan dia tadi malam habis jemput istrinya kemana gitu, dan baru sempat tidur jam 4 sehingga jam setengah 6 bangun, sehingga memang kurang fit. Dan ini kelihatannya jadi pelajaran bagi kita. Kita akan perketat lagi. Jadi kalau ada 2 armada memang harus ada 3 sopir yang tetap ya, supaya gantian. Dan ini kelihatannya kita atur kemudian. Untuk sanksinya sendiri untuk pengemudinya sopirnya bagaimana Prof? Apanya? Sanksinya sendiri apakah di penjara Ya, atau kita bagaimana? masih dalam proses investigasi, dan kami serahkan kepada pihak berwajib lah, itu kepolisian. Yang bersangkutan sudah punya SIM dan memang sudah biasa bawa mobil dari tahun 2021. Masuknya mungkin ke pasal-pasal kelalaian. Untuk korban sendiri apakah sudah menjenguk kembali Prof? Kan ada siswa juga yang parah terus kondisinya. Ya, saya baru pulang dari sana. baru Ya, pulang. saya udah dari Rumah Sakit Cilincing, dan tadi ikut melepas yang pulang ya. Ada 11 orang yang pulang. Tapi setelah pulang disuruh diminta lagi kembali ke rumah sakit karena ada identifikasi baru yang ditemukan. Kemudian ada 3 yang dirawat di Cilincing, dan kemudian ada sekarang 9 yang dirawat di rumah sakit Koja. 2 diantaranya di ICU ya, di ICU. Yang 1 dalam keadaan stabil, yang 1 dalam penanganan khusus ya. Dan Penegasan sekali lagi Prof. Jadi mobil operasional SPPG itu tidak ada masalah. Ini kelalaian si sopir ya Prof? Ya. Mobilnya mobil tahun 2024. Tadi saya dapat laporan dari polisi dalam keadaan prima. Tidak ada masalah dengan rem, tidak ada masalah dengan mesin. Dan dalam juknis kita selalu disebutkan dengan jelas bahwa setiap kali mau mengirimkan mobil harus dicek. Itu juknis kita sudah clear ada. Hanya memang masalah human error. Supir cadangan ini memang selalu ada atau seperti apa Prof? Ya, menurut keterangan dia sudah 6 kali menggantikan sopir yang tetap, dan untuk minggu ini yang kedua, jadi kemarin dan hari ini. Cuma hari ini kelihatannya dia kurang prima karena tidurnya jam 4, bangun setengah 6, dan ini kelihatannya harus jadi catatan tersendiri. Kita harus punya sopir yang memang tetap 3, kalaupun ada arban aja 2, sopirnya harus ada 3 gantian. Jadi kalau ada yang sakit bisa digantikan oleh orang yang sudah dapat diandalkan. SPPG-nya Kalibaru ya? Ya, Kalibaru. Ada 2, itu jadi ada yayasan yang memiliki 2 SPPG, 1 Kalibaru, 1 Walangsari. Jadi ini yang di Kalibaru. Yang Wapres kan minta ada evaluasi menyeluruh ya. Nah ini nanti evaluasinya difokuskan kemana Pak Dadan? Kalau evaluasi kan sudah kita lakukan rutin ya. Selama ini kan kita menghandle terkait dengan gangguan pencernaan, ya kan. Nah sekarang rupanya harus langsung masuk juga ke operasional, di mana pengantaran menjadi sangat krusial. Ya, dan pengantaran ini kan juga bermacam-macam. Untuk di daerah seperti Jakarta pasti kendaraan roda 4, di daerah terpencil kan pasti roda-roda 2. Dan ini kelihatannya kita akan kaji secara seksama untuk keselamatan semua orang.
Terakhir Prof, ini kan sebenarnya sudah ramai sekali ya di sosial media dan juga banyak sekali masyarakat yang meragukan dari proses rekrutmen supir-supir dari kendaraan SPPG ini. Apakah boleh nggak sih Prof untuk diluruskan atau mungkin ditegaskan proses rekrutmen ini apa ketat atau bagaimana Pak? Ya, tidak ada supir yang tidak punya SIM. Jadi dari segi kompetensi sebenarnya cukup. Ya, hanya tadi kelihatannya jumlah yang harus ditambah. Jadi kalau kendaraannya ada 2, supirnya harus 3. Sehingga terjadi pergiliran. Kalau rekrutmen sudah bagus, bahkan yang cadangan saja kan ini supir yang punya SIM, bukan supir tembak yang tidak punya SIM. Berarti ketat gitu ya Pak? Ya sejauh ini kan kejadian juga hampir tidak pernah ya, baru kali ini, dan ini kami sesalkan, dan oleh sebab itu kami mohon maaf atas nama petugas di lapangan yang kurang cermat ketika meminta supir pengganti yang dalam keadaan kurang tidur, tidak fit, harusnya tidak dipaksakan untuk bertugas. Di sekolah ini ABG terus dilanjutkan berarti? Ya, tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah. Besok kan ada PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Nah, Senin akan datang psikolog untuk menghandle. Nanti kita lihat situasi berkembang, karena trauma ini kan sesuatu yang harus dihilangkan dari anak-anak. Makanya ini kan di chat juga dalam kaitan menghilangkan trauma, ya, supaya anak-anak tidak mengingat kejadian yang terjadi dengan suasana baru. Ini salah satu bagian untuk menghilangkan trauma tersebut. Saya ucapkan terima kasih nih ke Pak Kapolsek yang berinisiatif luar biasa ya, mengechat bagian ini. Ini inisiatif dari Pak Kapolsek nih, Pak AKP Bobi. Terima kasih, dan saya melihat kerjasama yang luar biasa di saat-saat darurat seperti ini. Pemerintah daerah Jakarta, Pak Camat, Pak Lurah, kemudian Dinas Sosial, Rumah Sakit, Kepolisian, sampai membuat posko. Saya kira ini sesuatu yang bagus untuk menangani darurat, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.